kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan lewat renungan singkat pada saat ini. Dan firman Tuhan yang saya ambil pada saat ini terdapat di dalam Ibrani 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan bukan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudaraku, firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini, saya percaya seringkali kita mendengar akan firman Tuhan pada ayatnya yang telah kita baca. Kalau kita mengambil satu kesimpulan, kita bisa mengambil satu tema bahwa orang yang dewasa rohani. Seringkali saudaraku, orang mengukur kedewasaan rohani itu karena lamanya dia seorang Kristen, saudaraku. Tapi sebenarnya saudaraku, kedewasaan rohani itu berprinsip pada kebenaran akan firman Tuhan. Jadi bukan diukur karena dia sudah lama menjadi Kristen, tapi kedewasaan rohani diukur bagaimana saya dan saudara menjalankan akan kebenaran akan firman Tuhan. Saudaraku, terkadang orang berkata bahwa seorang yang dewasa rohani, dia harus menerima makanan rohani. Makanan rohani bukan berarti kita membahas tentang bagaimana supaya saudara dan saya tidak melakukan hal-hal yang contohnya adalah jangan berzina, jangan melakukan hal yang tidak benar. Dan masih banyak contoh yang tentu kita telah ketahui, saudaraku. Tapi yang kita bahas pada saat ini adalah makanan rohani atau makanan keras, artinya makanan di mana kita sebagai orang-orang dewasa adalah memindahkan level kita dari anak-anak menjadi level kita menjadi orang yang dewasa, saudaraku. Tentu saudaraku, kita telah mengetahui bahwa prinsip seorang anak kecil ketika dia melakukan atau mau melakukan sesuatu, dia tidak memikirkan apa akibat dari apa yang akan dia lakukan, dan sebelum dia melakukan atau apa hasilnya dia tidak berpikir. Contoh yang kecil, kalau dia lari-lari di ada mobil atau gimana, dia tidak memikirkan kalau dia lari ketika ada mobil akibatnya apa, saudaraku. Tapi anak kecil itu tidak ada dalam pikiran mereka terkadang. Nah, sebagai orang yang dewasa, saya dan saudara, artinya kita memindahkan level anak-anak ke level yang dewasa. Jadi itu pemikiran kita sudah level dewasa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus pikirkan apa akibatnya dan apa sebabnya kalau kita melakukan sesuatu, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kalau kita baca di dalam bacaan kita, beberapa hal yang mengajar kita, saudara dan saya, untuk menjadi orang yang dewasa. Dalam Yakobus 1 ayat 20 ayat 2-3, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa bertekunlah dalam menghadapi masalah. Firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Luar biasa firman Tuhan pada saat ini.
Kita harus memiliki pada dasar yang kuat. Jadi di dalam kita, karena kita sebagai ini bicara kita hal-hal yang harus kita lakukan, ciri-ciri orang yang dewasa. Jadi di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa bertekunlah pada waktu menghadapi masalah. Karena kita orang-orang yang dewasa, tentunya saudara dan saya banyak yang harus kita hadapi, tentunya dalam setiap aspek kehidupan, masalah dan bagaimana masalah yang harus kita hadapi. Nah, sebagai orang yang percaya, tentu kita harus menghadapi masalah itu atau cobaan yang kita hadapi itu dengan penuh hikmat, saudara. Karena kita orang yang dewasa. Jangan kita menghadapi masalah itu dengan hal-hal yang di luar nalar kita, saudaraku. Kita harus memiliki hasrat yang kuat pada waktu menghadapi pencobaan. Sehingga pada waktu datangnya, di sini dikatakan bahwa pencobaan itu atau masalah itu yang saya hadapi dan saudara hadapi itu adalah ujian iman kita untuk naik ke level lagi. Ujian iman kita untuk menghasilkan supaya kita tekun. Jadi di dalam menghadapi proses kita, karena kita orang-orang yang dewasa, supaya kita menyikapi masalah dan masalah itu dengan benar. Karena dalam setiap masalah, ya memang saudara dan saya ketika kita kadang-kadang kita nggak sanggup, tapi sebagai orang yang dewasa kita harus menyikapi itu dengan benar. Karena ujian atau proses yang kita hadapi adalah ujian iman kita atau ketekunan kita, saudara-saudara. Nah, dalam ujian itu kita dilatih bagaimana kita tekun. Dan ketekunan itu kita akan menghasilkan yang luar biasa. Dalam proses mungkin tekanan dan sebagainya yang begitu berat. Tapi banyak contoh di Alkitab yang kita bisa pelajari. Ketika mereka menghadapi setiap masalah, mereka menghadapi masalah itu dengan mempunyai hikmat, dengan tekun, tidak membuat hal yang gak benar, saudara-saudara. Nah, karena di sini dikatakan bahwa ketika kita latihan untuk menghasilkan ketekunan dan ketika kita lulus dalam setiap proses yang kita hadapi, maka kualitas kita menunjukkan orang yang dewasa, baik di luar, tentunya di luar orang akan melihat kita, maupun di dalam kita, saudara. Bukan hanya di luar, tapi di dalam, karena ini bicara hati. Percuma kita melakukannya di dalam, tapi hati kita hancur. Tapi kita tidak mengandalkan Tuhan, saudaraku. Nah, itulah orang-orangnya, ciri-ciri orang yang dewasa. Dalam menghadapi masalah dia harus tekun. Nah, kita dalam baca dalam Yakobus 1 ayat 34, apabila seorang dicobai, janganlah berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, saudaraku. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret oleh pikirannya. Mari kita memahami, orang bisa jatuh karena berbagai pencobaan, karena keinginan dia sendiri. Panggilan dan karakter yang seharusnya seimbang karena tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, maka dalam menyikapi setiap masalah itu akhirnya semua itu salah, saudaraku. Nah, karena apa sih? Kalau kita tidak seimbang, karena bisa saja orang jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena tidak tekun, karena tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia melakukan hal-hal yang di luar nalar kebenaran akan firman Tuhan, saudara. Nah, kembali lagi kita melihat ya firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 22, kita mengambil satu kesimpulan bahwa orang dewasa dipercayai hal yang benar. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, di sini bicara tentang ketika menjadi orang dewasa rohani. Tentunya dalam menghadapi masalah, di sini dikatakan bahwa orang dewasa dipercayai hal yang benar. Di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, di sini bicara tentang ketika menjadi orang dewasa rohani. Tentunya dalam menghadapi masalah, di sini dikatakan bahwa
integritas kita dalam menghadapi masalah dan membuat kita dewasa adalah firman Tuhan. Ketika kita kuat dan integritas kita firman Allah yang bukan hanya kita membaca dan mendengarkannya, tapi di sini dikatakan orang yang dewasa tentunya dia melakukan akan kebenaran firman itu dengan baik, bukan hanya dengan ngomongnya doang, dengan baca Alkitab, tapi di sini dikatakan orang yang dewasa, integritasnya yang harus dia hadapi adalah integritas yang dia harus pelajari, tentu yang dia harus lakukan di dalam setiap aspek kehidupan adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kunci sebagai orang-orang yang percaya atau sebagai orang-orang dewasa yang rohani. Karena di dalam firman Tuhan banyak hal yang harus kita gali, dan itu hal-hal yang luar biasa. Tentunya melakukan hal yang benar dalam kebenaran akan firman Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan bahwa terkadang tentunya saya dan saudara dalam menghadapi masalah kita tidak berlandaskan Alkitab. Kita hanya melakukan pemikiran kita, dan terkadang saudaraku di dalam kehidupan kita akhirnya karena kita melakukan kepemikiran kita di dalam menghadapi masalah ini, maaf ngomong, media sekarang ini banyak, tapi terkadang sebagai orang yang percaya dalam menghadapi setiap proses baik itu keluarga, pelayanan atau sebagainya, mereka mau justru saudaraku hal-hal saat-saat ini mereka tidak mengandalkan akan firman Tuhan, tapi saudara dan saya terkadang melakukan sebagai orang yang dewasa, sebagai orang yang menunjukkan kedewasaan rohani, tapi tidak mencerminkan akan orang dewasa. Terkadang saya dan saudara-saudara, saya mengingatkan karena kita semua orang percaya bahwa kita akhirnya menyuarakan hati kita lewat